Nah, hari ini kita akan lanjut materi mengenai pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan serat. Oke, sebelum kita lanjut materi, kita lihat dulu, kita ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai klasifikasi serat tumbuhan dan serat hewan. Nah, serat tumbuhan itu klasifikasinya ada 4. Sedangkan serat hewan klasifikasinya ada 2. Ada yang masih ingat nggak? Ini ya, untuk serat tumbuhan klasifikasinya itu ada biji, batang, buah, dan daun. Kemudian untuk serat hewan klasifikasinya ada stapel dan filamen. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami langkah pengolahan bahan serat. Yang kedua, memahami proses produksi kerajinan bahan serat. Oke, kita langsung saja mulai. Pertama, kita akan belajar langkah pengolahan bahan serat. Jadi, sebelum membuat produk kerajinan, tentunya akan melakukan atau akan melalui yang namanya proses pengolahan. Nah, proses pengolahan itu masing-masing secara umum sama. Ada apa saja ya? Yang pertama itu ada pemintalan benang. Yang kedua, penggulungan benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Dan yang keempat adalah penenunan benang menjadi kain. Itu adalah langkah-langkah secara umum. Nih, pemintalan benang seperti apa? Nih, ini adalah contoh pemintalan kapas menjadi benang secara manual. Tentu saja pertama kali sebelum ada proses pemintalan benang itu akan ada proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan menjadi sebuah benang atau disebut dengan pemintalan. Kemudian setelah dilakukan pemintalan akan ada penggulungan benang. Nih, ini adalah contohnya. Jadi, benang yang tadi sudah dipintal itu akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nih, ada roda. Roda ini yang akan digunakan untuk memutar benang agar membentuk gulungan ini, seperti ini ya. Selanjutnya, setelah digulung, akan dilakukan proses pencelupan warna. Nih, ini adalah contoh proses pencelupan warna. Kenapa harus diwarnai? Karena agar lebih menarik, agar warna yang dihasilkan itu lebih kuat, gitu ya. Kemudian selanjutnya, setelah pewarnaan, maka akan dikeringkan. Nah, setelah benang itu kering, maka akan dilakukan penenunan untuk menjadi kain. Begitu. Nah, dari gambar ini berikan contoh yang secara tradisional. Bisa juga karena adanya perkembangan teknologi itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, gitu ya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari penenunan benang menjadi kain. Setelah ditenun, itu nanti bisa dibuat menjadi aneka produk kerajinan gitu. Kemudian ini kan contoh dari kapas. Kalau dari hewan berarti tentunya pertama hewan itu harus dicukur dulu bulunya. Setelah dicukur dilakukan pemilihan, kemudian dicuci. Setelah dicuci dikeringkan. Nah, kalau sudah kering barulah mulai dari proses pemintalan ini. Jadi pada dasarnya sama ya, akan melalui pemintalan, penggulungan, pencelupan warna, dan penenunan. Paham? Selanjutnya, teknik dasar membuat kerajinan. Jadi, suatu kerajinan yang dihasilkan itu pastinya akan menggunakan teknik tertentu. Nah, tekniknya apa saja? Kita lihat, yang pertama ada menenun, yang kedua ada menjahit,
Dan yang ketiga ada mengikat. Kita akan lihat satu-satu teknik yang digunakan. Yang pertama, menenun. Teknik menenun itu dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Kerajinan tapestri apa saja nanti kalian bisa melihat di internet ya. Nah, ini adalah contoh. Menenun itu menggunakan alat spanram yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan. Ini contohnya alat spanram. Nah, ini contoh alat spanram yang digunakan untuk menenun. Nanti kalian juga bisa melihat dari internet alat-alatnya itu modelnya seperti apa, ada di sana. Kemudian selanjutnya, teknik dasar yang kedua adalah menjahit. Menjahit itu apa? Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan lain yang bisa dilewati oleh jarum dan benang. Nah, untuk menjahit itu dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan mesin jahit. Ini ya, pasti semua sudah pernah melihat mesin jahit kan? Ini menjahit dengan mesin, dan yang ini adalah contoh menjahit dengan manual. Kemudian, teknik dasar yang ketiga adalah mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih untuk membentuk ikatan yang diinginkan. Atau, mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya untuk menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Begitu, apakah bisa dipahami?